Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Sulungduk Seorang Pahlawan. Kita masuk di part 27. Di awal video ini, dikala sore beranjak malam di tempat latihan Ksatria Remas, nampak Lowe yang terus saja mengayunkan pedangnya tanpa henti. Pada saat itu, Lowe begitu keras bukanlah tanpa alasan, di mana ia tak hanya bisa tinggal diam ketika di hutan Forest of Death sebelumnya Aden menyuruhnya untuk jangan mengikutinya karena ia hanya akan menjadi beban baginya. Hal itulah yang membuat Lowe berlatih keras bahkan berpikir, aku bersumpah untuk melindunginya dengan segala yang kumiliki. Namun, aku hanyalah beban, bukan pengawal. Saat ini, aku terlalu lemah untuk melindunginya. Walaupun mungkin mustahil untukku menjadi sekuat dia, setidaknya aku harus cukup kuat untuk tak menghalangi jalannya. Keesokan harinya di kantor Aden, Joseph yang sengaja berkunjung ke sana pun memberitahunya jika Alice harus pergi berziarah. Ya, itu hukum kardinal di Holy Fire Order. Mereka yang menjadi saint melalui awakening ceremony harus pergi berziarah ke seluruh benua di tahun yang sama. Tiap saint di Holy Fire Order telah melakukannya tanpa terkecuali sampai sekarang. Jadi nampaknya dia akan melakukan itu juga. Namun, tetap ada satu kekhawatiran. Karena Alice melalui awakening ceremony-nya pada usia yang terlalu muda. Jika dibandingkan dengan saint lain, saya cemas tentang mengirimnya pergi ziarah di usianya muda yang itu. Mendengar semua hal itu, ada yang merasa aneh pun bertanya, apa ziarah itu tak bisa ditunda sampai dia menjadi saint? Joseph menjelaskan, makanya saya bertanyakan itu ke Holy Fire Order. Dan mereka bilang mereka akan menyerahkan semuanya pada saint tersebut. Dan saat saya menanyakan pada Alice, dia dengan tegas menyanggupinya. Meski aku memintanya untuk memikirkannya kembali, karena ia akan pergi mengelilingi dunia dan siapa yang tahu hal berbahaya macam apa yang bisa dia terjadi. Alice tetap tangguh dengan pilihannya. Ia bahkan mengatakan, saint lain yang pergi bisa datang kembali. Dan kalau ia melanggar hukum kardinal, aku akan terkena masalah. Ia tak mau menghindarinya, hanya karena itu menakutkan dan berbahaya. Jadi pada akhirnya, dia memutuskan untuk pergi berziarah. Namun, Archpriest Kertel memberikan syarat padaku. Syaratnya adalah menugaskan orang terkuat di keluarga Remas yang saat ini merupakan penjaga saint untuk menemani perwakilan order sebagai pengawal. Tentu saja, persyaratan yang dikatakannya sontak membuat Aden terperanjat. Bahkan Kers juga langsung menyadarinya jika Archpriest Kertel minta Aden untuk menemaninya. Meskipun hal itu membuat Aden merasa kesal karena Archpriest Kertel terkesan seperti memanfaatkan dirinya. Joseph melanjutkan, meski begitu, saya berniat mengambil waktu Anda dengan sembarangan, pemuda Aden. Kalau Anda menolak, maka saya akan mencari cara lain. Mendengar semua hal itu, Aden pun terdiam sebentar lalu berkata, tidak, aku akan pergi. Kers yang tak mengerti yang pikirannya pun bertanya, hei, apa kau yakin? Masih banyak yang harus kau lakukan, bukan? Aden tersenyum membalas, tidak, ini bagus. Ini beriku alasan untuk mengelilingi benua dengan bebas. Lagi pula, aku memang berencana mulai bergerak. Waktunya balas dendam. Pertama, aku akan menangani si Night King itu, Silbeta. Kers yang tertarik pun menimpali. Oh, akhirnya kau akan membuat pergerakan. Tapi Dragon Slayer King, apa kau punya alasan kenapa kau ingin menangani Night King itu dahulu sebelum pengkhianat lainnya? Aden pun menjelaskan, iya, karena sudah lazim bagi panah kedua kekaisaran untuk menjadi kepala Ouroboros Tower, yaitu Tower para alkemis. Kalsis pasti mempelajari alkemi, dan Saura adalah alchemist termuda, jadi dia pasti sangat kuat, sampai disebut sebagai orang jenius bahkan sekarang. Dan Spica mungkin berada di bawah pelindungan kultus Divine Carnage, sama seperti Alice sebagai saintis di selanjutnya. Mendengar penjelasannya, Kers yang menjadi sesuatu pun bertanya, jadi maksudmu Night King adalah target paling mudah saat ini ya?
Aden yang tak ingin menyakuinya pun membalas, "Ya hahaha, ikut saja bre." Tapi meski begitu, Silbeta tak mendapatkan gelar Night King dengan mudah. Meskipun aku sudah jadi lebih kuat setelah mempelajari mana cultivation teknik, aku perlu bersiap-siap sedikit lebih teliti sebelum kita mulai. Namun, saat Aden terlarut dalam hal itu, tiba-tiba saja pelayannya, Philip, mengetuk pintunya berkata, "Punten, Agan. Tuan muda Aden, apa saya boleh minta waktu Anda sebentar?" Aden pun menatapnya membalas, Philip, ada apa?" Philip menimpali, "Itu, ada seorang pengemis yang meminta bertemu dengan Anda. Dia membuat keributan, berkata bahwa dia dulunya seorang ketua mag di negara Magic Tower Anguis, dan berkata Anda akan mengenalinya jika saya bilang Anda menemuinya di perjamuan ulang tahun pangeran pertama." Mendengar perkataannya, seketika itu juga ada yang teringat dengan seseorang yang ditemui di acara pangeran dahulu. Hingga akhirnya Aden pun mengundangnya masuk ke kantornya. Kini, di saat Pak Gustav yang kelaparan memakan jamuan yang disediakannya, Aden yang memperhatikannya penampilannya berpikir, dia cukup rapi saat kami bertemu di perjamuan ulang tahun. Tapi nampaknya dia telah mengelalui banyak hal. Dengan pikiran seperti itu, Aden pun tersenyum berkata, "Kau bisa makan dengan santai, Pak Gustav Dora." Tanpa menelan makanannya lebih dahulu, di mana mulutnya masih penuh dengan makanan, Pak Gustav menatapnya membalas, "Maaf, saya pasti tak enak dipandang. Saya sudah menduga Tuan muda Aden juga mengerti kesulitan dan kesepiannya seorang jenius. Putra Duk, Remus memang hebat. Saya tahu Anda pasti mengerti perasaan saya." Tentu saja, tingkah yang seperti itu pun membuat Aden menutup mulutnya karena ia tak bisa menahan gelak tawanya. Namun, Pak Gustav yang menyalahpahaminya malah berpikir, Aku sangat yakin Tuan muda Aden akan mengerti perasaanku. Aku bersyukur aku mendatangi orang ini." Dengan pikiran seperti itu, di saat Aden berusaha keras untuk menahan tawanya, Pak Gustav menjelaskan, "Sebenarnya, karena penelitian saya sudah berada di tahap penyelesaian, saya butuh sedikit bantuan untuk melanjutkan eksperimen saya. Jadi, apa Anda bisa memberi saya dukungan berupa 1000 gold? Kalau bisa, saya pasti akan mengkomersialkannya dan membuat Anda kaya." Mendengar hal itu, Aden yang masih menutup mulutnya bertanya, 1000 gold? Apa kau yakin?" Pak Gustav yang mulai merasa gugup pun membalas, "Bahkan 500 pun tidak apa-apa, Tuan." Tentu saja, rasa gugupnya itu bukan tanpa alasan, di mana ia menyadari sesuatu yang buatnya berpikir, apa itu terlalu banyak? Tentu saja, aku sebenarnya tahu siapa yang akan meminjamkan uang pada orang gila yang diusir dari Magic Tower. Tapi, apakah Magical Engineeringku takkan diakui oleh siapapun dan berakhir seperti ini? Namun, di saat Pak Gustav berpikir seperti itu, tiba-tiba saja dikejutkan oleh perkataan Aden. 50.000 gold. 1000 gold takkan cukup untuk pengeluaran penelitian. 50.000 gold. Kalau itu belum cukup, akan kubalikan lagi." Pak Gustav yang begitu terkejut pun membalas, Apa? Apa Anda benar-benar akan mendukung penelitian saya?" Sembari berjalan ke arah jendela kantornya, Aden pun menuturkan, "Tapi, ada satu syarat. Sederhana saja. Orang dari Magic Tower selalu sama sombongnya seperti kesatria. Karena itulah aku benci melihat mereka. Namun sekarang, aku ingin melihat ekspresi mereka setidaknya sekali. Jadi, Gustav, tunjukkan wajah kalah mereka padaku dengan hasil penelitianmu. Aku ingin kau buat mereka menyesali betapa sempitnya dan bodohnya pikiran mereka selama ini." Pak Gustav yang masih merasa ragu dengan syaratnya karena mengira jika ia harus jadi budak keluarga Remus bertanya, Sungguh, apa itu saja syaratnya?" Ada yang tersenyum ke arahnya melanjutkan, "Ya, itu saja syaratnya. Kalau kau setuju dengan syarat ini, kau tak hanya akan menerima dana, tapi aku juga akan memberikanmu gelar baron bersama dengan wilayah Hyde yang diambil darimu oleh Magic Tower." Tentu saja perkataan Aden membuat Pak Gustav sama sekali tak mengerti dengan pikirannya. Maksud Anda
Anda tak hanya akan mendukung saya, tapi Anda juga akan menerima saya sebagai bawahan keluarga Anda. Kenapa Anda bersedia melakukan sejauh ini untuk saya?" Aden pun berkata, "Ya, ini hanya intuisiku. Aku merasa kau mampu untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa." Mendengar perkataannya, Pak Gustaf yang tak bisa menera seharusnya pun berpikir, Ini pertama kalinya aku dengar seorang mengakui majikan engineeringku. Pertama kali seorang berkata, mereka percaya aku tidak salah." Dengan pikiran seperti itu, tanpa menuliskan air matanya, Pak Gustaf bangkit berdiri berkata, "Saya akan pastikan untuk memenuhi perkataan Anda, Tuan Muda. Saya pasti akan membuat orang-orang di Magic Tower menyesalinya dan menghantam tanah dengan putus asa." Melihat sikapnya yang seperti itu, Aden memalingkan pandangannya ke arah jendela, di mana ia menantawannya sampai tubuhnya gemetaran. Tentu saja, hal itu kembali disalahpahami oleh Pak Gustaf, di mana ia merasa jika Aden adalah orang yang sangat baik, hingga ia pun harus bersumpah setia kepadanya. Saat kemudian, setelah Pak Gustaf pergi dari ruangannya, Aden pun tertunduk menghela napasnya karena ia kira akan mati karena menahan tawa. Melihatnya yang seperti itu, Kers yang penasaran bertanya, "Dragon Slayer King, apakah majikan engineering memang sehebat itu sampai kau memberi uangnya begitu saja?" Aden pun menjelaskan, "Tentu saja, kau benar-benar tidak tahu ya. Salah satu alasan pasukan Talosmu bertahan di perang dulu adalah karena senjata majikan engineering. Kalau senjata itu tidak ada, mau sebesar apapun kerusakannya, kami mungkin akan kalah di perang itu. Yang lebih penting, senjata majikan engineering generasi pertama yang dibuat oleh Gustaf untuk tower itu sangatlah luar biasa. Itu karena Saura yang membuat itu terjadi. Semuanya dimulai karena sebuah insiden. Insiden ini terjadi di kehidupanku yang dulu, saat aku masih Aden Albireo. Setelah Gustaf ditendang keluar dari Magic Tower, ia kembali mendatangi Magic Tower setelah penelitiannya selesai. Tentu saja, Gustaf datang ke sana bukan dengan niatan yang baik, di mana ia meluluhlantahkan Magic Tower hingga Saura sendiri turun tangan langsung untuk menghadapinya. Pada akhirnya, lingkaran Magic ke-7 Archmage Saura nyaris tak dapat melawan senjata Gustaf di serangan teror Magic Tower. Hanya setelah insiden tersebut, orang-orang mulai mengakui menilai Magical Engineering. Beberapa waktu kemudian, di tempat latihan pribadinya, nampak Aden yang tengah beristirahat setelah latihannya sembari berpikir. Sepertinya, sudah 1 bulan sejak Gustaf bekerja sama denganku. Ia selalu berada di bengkelnya, membuat sesuatu yang hebat sebelum Jarah Alice dimulai besok. Apa aku terlalu berharap banyak padanya? Ya, terserahlah. Sebaiknya, aku berhenti mengkhawatirkan hal yang tak perlu dan fokus pada balas dendamku. Namun, saat ia memikirkan semua hal itu, Lawai datang menghampirinya berkata, "Punten, Agan, ada yang ingin kukatakan. Kudengar Anda ikut dengan saintis Alice dalam ziarahnya. Aku tak bisa membiarkanmu pergi sendirian dalam perjamuan yang berbahaya begitu. Tolong biarkan aku ikut juga." Arin pun menatapnya membalas, "Jadi, kau akan melindungiku? Aku lebih kuat darimu, bagaimana kau akan..." Namun, belum sempat Aden menyelesaikan kalimatnya, Lawai yang begitu serius menyalahnya. "Akan kutunjukkan, memang aku tak setara denganmu dalam hal keterampilan, tapi aku sudah berubah. Aku bisa membuktikannya sekarang juga." Melihat keseriusannya, Aden yang penasaran, mungkinkah Lawai telah mendapat pencerahan baru setelah berlatih sendirian selama ini menimpali. "Oh, jadi kau siap membuktikannya sekarang ya? Baiklah, ambil pedangmu." Kemudian, saat mereka berdua bersiap di posisinya masing-masing, Aden pun menatapnya sembari berpikir. Di kehidupanku yang dulu, dia mengaku dia pasti bisa jadi seorang swordmaster kalau punya kedua tangannya kan? Mari lihat, sebagus apa dirimu yang memiliki kedua tangan sekarang. Lalu, saat ia berpikir seperti itu, Lawai pun bergerak lebih dulu sembari berkata, "Baiklah, aku akan maju." Seketika itu juga, Aden menginginkan pedangnya untuk menghalau semua serangannya sembari berpikir. Pergerakan pedangnya memang jadi lebih tajam dan berat. Tapi, bagaimana mengatakannya ya? Dia punya lebih banyak celah sekarang.
Nampaknya dia lambat di pertahanan karena dia terlalu fokus pada penyerangan. Padahal aku sudah menantikan hari ini, tapi ini mengecewakan. Tak ada gunanya melanjutkan duel ini. Dengan pikiran seperti itu, Arden pun melapisi pedang kayunya dengan auranya. Lalu seketika itu juga menyerang balik Lowe. Namun, meskipun timingnya telah sempurna, Arden dibuat terkejut ketika pedang kayunya tiba-tiba saja hancur karena tak bisa menembus pertahanan Lowe yang maju ke pedangnya dengan tinjuannya. Arden penasaran pun sontak bertanya, "Hei, bagaimana kau melakukan itu, Lowe?" Dengan aura, pedang kayu itu sudah sekuat pedang besi. Sembari menunjukkan lengan kanannya yang merengar seperti batu, Lowe membalas, "Aku memegangnya seberarti sendirian. Apa yang bisa kulakukan yang tak bisa dilakukan oleh orang lain?" Dan selagi memikirkannya, merasa sindrom, kondisi yang Anda sembuhkan muncul di pikiranku. Aku berpikir untuk menggunakan tanganku yang membantu sebagai pertahanan dengan memikirkan sensasi yang kurasakan saat aku sakit. Aku mengumpulkan mana di sana. Dan sekarang, seperti yang Anda lihat, aku bisa mengubah tangan kananku sekuat batu kapanpun aku mau. Tentu saja, hal itu membuat Arden terkejut berpikir. Jadi, celah yang kulihat bukanlah titik lemahnya, melainkan jebakan untuk memancingku ya. Kersung juga merasa aneh berkomentar, "Dragon Slayer King, aku sudah hidup lama sekali, tapi aku tak pernah melihat seseorang menggunakan penyakitnya seperti itu." Di saat yang sama, Law di depannya menuturkan, "Tentu saja, aku tahu ini hanyalah trik kecil dibandingkan dengan keahlianmu, tapi aku terus berusaha agar tidak tertinggal. Tolong, biarkanlah aku ikut denganmu." Namun, alih-alih langsung menjawabnya, Arden malah berjalan melewatinya begitu saja, yang membuat Law terdiam di sana berpikir, apa ini masih belum cukup bagi tuan muda untuk mengakui kemampuanku? Melihat tingkahnya yang seperti itu, Arden pun menghentikan langkahnya berkata, "Kenapa kau diam saja? Kita akan pergi besok, jadi cepat kemasi barangmu, Lowe." Tentu saja perkataannya hendak membuat Lowe terperanjat kegirangan. Maksudmu, aku boleh ikut kan?" Arden miliknya membalas, "Ya, memiliki perisai yang dapat tindakan di jalan bukanlah ide yang buruk." Mendengar jawabannya, seketika itu juga Lowe membungkuk berterima kasih padanya. Terima kasih banyak tuan muda." Videonya pun diakhiri dengan sembari melangkah pergi dari sana. Arden pun tersenyum berpikir, ya ampun, orang ini memang cerdas di kehidupan yang sekarang maupun yang dulu. Mungkin kau memang benar, Freaknight Lowe.